Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Hasil sidang ini sekaligus menetapkan Hari Raya Idul Adha 2024. Ya, sidang isbat dilaksanakan di Auditorium HM Rashidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Sejumlah persiapan dilakukan untuk sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Di sini ada sebuah layar besar utama di dalam auditorium, pemirsa. Sejumlah layar LED, kemudian tempat duduk tamu, hingga juga ada selasar konferensi pers yang sudah disiapkan. Rangkaian sidang dimulai pukul 5 sore dengan mengadakan seminar pemaparan metode Rukyatul Hisab secara astronomis untuk menentukan posisi hilal oleh tim Hisab Rukyat Kemenak. Setelah itu dilanjutkan dengan metode Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pemantauan hilal dilakukan di 114 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya sidang isbat dihadiri oleh Komisi 8 DPR RI, pimpinan MUI, Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan Ormas Islam, serta tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Kemudian juga pemirsa, hasil sidang isbat akan diumumkan langsung melalui konferensi pers penetapan awal Zulhijjah oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi menetapkan Idul Adha 2024 jatuh pada hari Minggu 16 Juni 2024. Penetapan itu dilakukan usai pengamatan hilal Zulhijjah yang digelar di seluruh penjuru negeri. Ya, pemirsa, keputusan ini disampaikan Mahkamah Agung Arab Saudi setelah pihaknya menerima laporan pengamatan hilal. Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan 1 Zulhijjah jatuh pada 7 Juni 2024 karena hilal Zulhijjah sudah terlihat di kerajaan pada Kamis petang. Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha di Arab Saudi berperan penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Dalam pengumuman tersebut, Mahkamah Agung Arab Saudi juga menetapkan Hari Arafah jatuh pada 15 Juni 2024, sedangkan Minggu 16 Juni akan menjadi hari pertama Idul Adha. Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang baru saja kita akhiri dalam penentuan awal bulan Qamariyah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya Islam, hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat ini hadir pula Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Dr. Ashabul Kahfi, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Jaidi, pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan ormas-ormas Islam atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi,
dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Boska ITB, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Komariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab, ruqyat, dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang keilmuan. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan Komariah. Yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu hisab atau perhitungan yang sifatnya informatif dan ruqyat atau observasi yang sifatnya adalah konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ruqyat dan petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan Ruqyatul Hilal ini kemudian telah dibawa dalam sidang isbat tadi dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas, pakar ilmu falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Komariah dengan mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia, yaitu ketinggian hilal berkisar antara 7 derajat 15,82 menit hingga 10 derajat 41,09 menit. Sedangkan sudut elongasinya adalah 11 derajat 34,83 menit hingga 13 derajat 14,47 menit. Data ini merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang telah dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tim Ruqyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Secara hisab, data hilal pada hari ini tentu telah memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Kedua, pada hari Jumat pada hari ini 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ruqyat yang di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal, dan tim penerima laporan ruqyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal terlihat di beberapa titik tersebut. Ketiga, forum sidang bersepakat bahwa laporan ruqyat yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ruqyat MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS, yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIM tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat
disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Tapi perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat, jika di kemudian hari ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, tentunya kami berharap semuanya bisa mengedepankan harmoni dan toleransi, serta tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mudah-mudahan peringatan Hari Raya Idul Adha ke depan ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya nanti akan disusul oleh Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG selaku Ketua Komisi 8 DPR RI. Saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak dari Komisi 8, Pak Dirjen Bimas Islam, serta para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini pada sidang isbat 1 Dzulhijjah. Baru saja kita mendengarkan laporan dan keputusan Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yaitu yang bertepatan dengan esok hari Sabtu. Dan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 17 Juni, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Memang mungkin dari pers itu banyak mendengar bahwa Saudi Arabia sudah menetapkan 1 Dzulhijjah itu ini hari kemarin dan Idul Adhanya tanggal 16. Bagi kita itu selisih antar negara yang terjadi tidak mengusik perbedaan di tengah-tengah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mengikuti dengan istilah puasa Arafah, puasa pada hari Arafah. Tapi yang pertama perlu kita sadari dan kita syukuri kepada Allah SWT bahwa kita umat Islam Indonesia, seluruh ormas-ormas Islam sepakat bahwa 1 Dzulhijjah jatuh esok hari dan Idul Adha insya Allah yang akan kita ramaikan sebagai Hari Raya Kurban akan kita langsungkan pada tanggal 17 Juni 2024 Hijriah. Tentunya rasa syukur ini kita aplikasikan dalam momentum kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana di menjelang Hari Raya Idul Adha ini adalah kita mengumandangkan rasa takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyemarakkan yaitu Idul Kurban, yaitu dengan kurban, penyembelihan hewan kurban sebagaimana menurut tuntunan agama kita, yaitu untuk berbagi kasih sayang kepada sesama
Muslim, sama saudara, sesama tetangga, sesama kerabat, ya sesama kita, sehingga rasa kasih sayang ini tetap kita wujudkan di dalam kebersamaan kita, di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah tentunya kita menciptakan suasana kedamaian, suasana kasih sayang di antara kita dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita harapkan kemudian hari agar bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa pesan kami dari Majelis Ulama Indonesia terhadap persiapan kita menjelang